Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian. Untuk mengawali mendengarkan renungan firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa. Oh Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang maha mulia, kepadamu kami bermohon, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia tidak hanya untuk mendengar, kiranya boleh memperlakukan dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nas firman Tuhan yang akan menjadi renungan harian kita hari ini diambil dari kitab Nabi Yeremia pasal 13 ayatnya yang ke-11 yang berbunyi, sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Sebagai tema dari nas firman Tuhan ini berbunyi, dengar firman Tuhan agar melekat padanya. Kerajaan Israel Utara yang beribu kota Samaria atau kerajaan Israel Selatan yang biasa disebut kerajaan Yehuda yang beribu kota Yerusalem adalah sebagai umat pilihan Allah Yahweh, Allah Israel, Allah Yehuda pada masa perjanjian lama dulu, dan tentu saja kita juga yang hidup pada masa sekarang ini sesungguhnya diibaratkan sama seperti tali pinggang atau ikat pinggang. Maka menurut apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh Allah Yahweh atau yang sudah menyatakan diri dalam Yesus Kristus dan yang hadir di hati kita dalam Roh Kudus-Nya, kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus agar terus boleh hidup melekat lengket padanya, sehingga kita disertai dan diberkati untuk boleh memenuhi kehendak firman Allah Bapa atas diri kita. Apabila baik Israel sebagai umat pilihan Allah Yahweh dulu tidak mau mendengar Nabi Yeremia yang menubuatkan firman Allah Yahweh itu, maka kita sebagai umat pilihan Tuhan Yesus Kristus di masa kini yang tidak mau membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman-Nya itulah sebagai penyebab mengapa kita tidak bisa lagi melekat atau lengket kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita malah akan bisa terancam kehilangan berkat keselamatan kekal yang sudah dianugerahkan kepada kita orang yang beriman percaya kepadanya, dan untuk kita semua tempat sudah disediakannya di tempat yang kekal di sorga. Nas renungan firman Tuhan hari ini sungguh mengingatkan kita bahwa berkat bagi setiap pribadi yang beriman percaya tetap harus melekat lengket pada Tuhan Yesus adalah dapat menjadi atau sebagai umatnya. Artinya, kita selalu dikasihi dan oleh berkatnya itu kita akan ternama, terpuji, dan terhormat atau terkenal. Oleh karena segala hal yang baik yang kita lakukan itu, senantiasa kita dapat laksanakan dengan cara yang baik dan benar menurut ukuran kebenaran firman Tuhan Yesus sendiri. Memang, orang jahat juga bisa sangat populer atau terkenal sekali. Akan tetapi karena semua tindakannya tidak terpuji dan tidak terhormat, maka dengan hidupnya itu
tidak melekat lengket pada Tuhan pencipta dan pemelihara kita, umat-Nya. Mengakhiri renungan ini, mari kita ingat kembali peringatan keras Tuhan Yesus bagi kita, umat-Nya, yang ditulis dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-6, yang berbunyi seperti berikut ini. Barang siapa tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Selamat memberlakukan aktivitas hidup kita yang tetap mau dilekatkan oleh Tuhan Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, di dalam Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus, dan oleh pertolongannya kita pasti tetap bisa dan mau sejenak setiap hari mendengar dan merenungkan firman kebenarannya, sehingga secara pasti pula iman percaya kita dapat tetap terus melekat hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang penuh pengasihan di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur Bapa, agar kami saat ini menyadari betul hanya oleh kekuatan dan kuasa pertolongan Roh-Mu yang kuduslah kami dapat hidup senantiasa mau mendengar dan melekat hanya kepada diri-Mu Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami senantiasa memperlakukan hidup ini hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus pula kami mohon pertolongan Tuhan dengan mujizat kesembuhan kiranya boleh berlaku pada diri saudara-saudara kami yang saat ini menderita gangguan sakit penyakit, khususnya COVID-19. Kiranya Tuhan sembuhkan mereka dan mampukan mereka untuk tetap berharap kepadamu dalam iman percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepadamulah kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin.